Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat jamaah kajian Kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Marilah kita awali, kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sholat Jumat. Jadi memang Jumat itu adalah merupakan hari kemuliaan yang telah ditetapkan oleh syariat sedemikian rupa, di mana kaum muslimin itu diperintahkan untuk berkumpul, sehingga kemudian disebut dengan al-Jumu'ah, yang dulu pada era jahiliyah kata Jumat itu atau hari Jumat itu disebut dengan Yaumul Arubah. Tetapi setelah kedatangan Islam, maka hari Jumat itu disebut diganti dengan Yaumul Jumu'ah, karena pada saat hari Jumat itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama, merayakan kegembiraan, kesenangan, dan dibarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa hari Jumat itu begitu istimewa? Kalau kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa hari Jumat itu adalah hari diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi beliau dikenal sebagai Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Nah, hari Jumat itulah merupakan penciptaan beliau. Demikian juga Nabiullah Adam pada saat hari Jumat itu juga, di mana beliau dimasukkan ke dalam surga sekaligus juga dikeluarkan dari surga. Sehingga ini memberikan satu pengingat kepada kita bersama tentang hari Jumat itu penting bagi kita, karena hari itu adalah merupakan awal penciptaan kita sebagai manusia. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tolaat, yang terbit alaihi pada hari itu, asyamsu, matahari, yaumul jumu'ah, maka adalah hari Jumat. Jadi sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit, di dalamnya adalah hari Jumat.
Artinya dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yang 6 hari yang lain, maka hari Jumat itu adalah hari yang terbaik bagi kita sebagai manusia. Nah, di sini diterangkan oleh Kanjeng Nabi, fihi, di dalam Jumat itu khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan, wa fihi, dan di dalam Jumat itu udkhilal jannah. Udkhila, Nabi Adam itu dimasukkan al jannata, ke dalam surga. Wa fihi, di dalam hari Jumat itu ukhrija, di mana Nabiullah Adam itu dikeluarkan minha, dari surga. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Jumat itu merupakan satu pengingat bagi kita semua, bagaimana Allah menciptakan Abul Bashar, bapak manusia, atau kita semua ini sebagai anak cucunya, sekaligus bagaimana Nabiullah Adam itu bisa masuk ke dalam surga atau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka pada hari Jumat itu kita dianjurkan untuk banyak istighfar, banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hari Jumat itu adalah merupakan hari penebusan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, adalah merupakan penebusan, ma bainahunna, di antara Jumat, antara Jumat itu. Idats tunibal kabair, sekiranya kalau dosa besar itu dapat dihindari ataupun dijauhi. Maksudnya bahwa antara satu Jumat dan Jumat yang lain, ketika kita melaksanakan dengan baik ibadah-ibadah Jumat itu, kemudian pada Jumat berikutnya kita melaksanakan sedemikian rupa dan seterusnya, maka itu sebagai mukaffirat, sebagai cara untuk menebus dosa-dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil. Di sini karena ada isyarah ya, ada syarat idastunibatil kabair, sekiranya kalau dosa-dosa besar itu dapat dihindari. Apa dosa besar itu? Ya salah satunya adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik itu adalah dosa besar. Maka kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari Jumat itu, Jumat berikutnya dan sebagainya, itu akan menjadi penebusan terhadap dosa, kesalahan, kekhilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat istimewa untuk berdoa, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi hari Jumat itu hari yang istimewa sebenarnya. Kapan saja kita bisa berdoa ya, baik malamnya ataupun siangnya begitu. Tetapi ada saat yang istimewa, waktu yang istimewa lagi pada saat hari Jumat itu. Jadi di sini diceritakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zakara, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan yaumal jumu'ah, tentang hari Jumat. Faqala, kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun, di dalam hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, yang mana tidak ada seorang muslim pun untuk menepatinya, wa huwa qaimun yusalli,
sementara dia berdiri, ya, yusalli dalam rangka untuk menegakkan sholat, yas'alullaha syai'an, kemudian dia itu memohon, meminta kepada Allah sesuatu yang ia inginkan, illa a'tahu iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepadanya apa yang ia kehendaki. Terus ketika kita kok mau ya sholat ataupun berdoa pada saat waktu itu, ya, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Kemudian kanjeng Nabi itu wa asyara biyadihi, dia memberikan isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, saking menunjukkan terhadap sedikitnya waktu itu, terbatasnya waktu yang istimewa itu. Jadi waktunya cuma sedikit. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian waktu yang sedikit itu kapan? Ini diceritakan di dalam riwayat Muslim juga oleh Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi katanya qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar itu menceritakan atau bertanya, maksudnya bertanya kepada Abu Burdah, asami'ta abaka, apakah engkau mendengar bapakmu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sa'ni sa'atil jum'ah, terkait dengan waktu Jumat, waktu yang istimewa tentang pada hari Jumat itu. Qala, maka Abu Burdah itu menjawab, qala qultu, aku berkata, na'am, tentu saja. Sami'tuhu, aku mendengarnya dari ayahku, yaqul, yang mana dia berkata. Abu Burdah itu maksudnya ayahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Abu Burdah menikah tabi'in, tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari menikah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah hijrah yang kedua ke ke Abesina, ke Ethiopia, sehingga kemudian ketika Rasulullah itu sudah tinggal di Madinah, baru Abu Musa itu dijemput untuk kemudian kembali ke Madinah. Nah, Abu Musa menyatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya, yaitu waktu yang istimewa pada saat hari Jumat itu adalah ma baina ayajlisal imam, antara ketika seorang imam itu duduk, ila, sampai antugdos sholat, sampai kemudian sholat itu ditunaikan. Maksudnya imam menika duduk wonten mimbar, ya, ketika khatib duduk sampai kemudian imam selesai khutbahipun sampai melaksanakan sholat, itu waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka pada saat waktu-waktu itu malah ya, di samping kita mendengar tazkirah, peringatan ataupun wasiat dari khatib, maka kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa pada waktu-waktu itu. Istighfar, kita minta sesuatu, sholawat kali kanjeng Nabi. Nah, itu adalah merupakan waktu yang sangat-sangat utama. Nah, ini penjelasan saking sahabat Abu Burdah radhiyallahu an terkait dengan waktu yang sangat istimewa pada hari Jumat itu. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, dan ada waktu yang sangat istimewa. Ya, menika ketika seorang khatib mengawali khutbah kan duduk rumiyin nggih. Dari awal duduk menika sampai kemudian khutbah selesai, sampai melaksanakan sholat selesai, itulah
waktu yang sangat istimewa bagi kita untuk kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan Jumat menika adalah pahala seperti layaknya orang yang berkurban. Tetapi menika memang napa ada tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Niki diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah. Menurut beliau, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, maniktasala, barang siapa yang mandi yaumal jum'ati, pada saat hari Jumat, ghusral janabati, seperti mandinya janabat. Terus nek mandi pada saat hari Jumat menika seperti mandi janabat. Jadi seluruh tubuh. Tidak sekedar cuman sebatas leher, muka, kepalanya, tidak, tapi seluruh tubuh. Diawali dari sebelah kanan, sebelah kiri, guyur dari atas. Jadi seperti ghuslal janabah, mandinya seorang yang berjanabah. Sumaroka, kemudian dia pergi fisaatil ula, pada waktu yang pertama. Terus mengawali waktu-waktu yang pertama ke dalam masjid, masuk masjid. Maka ini diumpamakan fakaan nama, maka seolah-olah qurba budnah, maka dia berkurban unta. Terus yang kita Bapak Ibu sekalian kok saged rawuh wonten masjid pada awal-awal waktu hari Jumat niku diibaratkan orang yang berkurban unta. Niku saking keutamaan hari Jumat ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Waman roha fi sa'ati saniyah, waman, dan barang siapa roha berangkat fi sa'ati saniyah, pada waktu yang kedua. Maksudipun waktu yang kedua masjid wis akeh wong mekaten nggih. Wis banyak orang. Fakaan nama kurba baqarah, maka seolah-olah dia itu berkurban sapi lumayan. Berkurban sapi lumayan nggih. Itu yang kedua. Kisah Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa nggih, ya kita, kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua menikah. Waman roka fi sa'ati salisa, barang siapa yang berangkat fi sa'ati salisa, pada waktu yang ketiga, fakaan nama qurba kabsan akron, seolah-olah dia berkurban dengan kibas kambing akron yang bertanduk. Tapi kacake kathah niki, nek lembu sapi niku tikele 7 nggih. Niki kambing setunggal. Nah, niku. Kemudian yang selanjutnya, waman roka, dan barang siapa yang berangkat fisa'atir rabiyah, pada waktu yang keempat, fakaan nama kurba dajaja, seolah-olah dia berkurban ayam betina. Walah aduh banget kaca ini. Ini sudah mendekati khutbah ini ya. Ini sudah mau mendekati khutbah, baru kemudian berangkat menikah. Oke, kalau bisa kita usahakan berangkat ya jauh sebelum khutbah dimulai.
Tapi mereka kadang-kadang ngeten Bapak Ibu sekalian. Sing jenengane pekerjaan itu nikmat. Boten kantor asik ngetik, kita hanya dulu lah sebentar lagi. Belum adzan. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian kita lupa kalau itu adalah hari Jumat, hari yang sangat mulia. Nah, inilah godaan setan berkata Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya waman roha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat fi sa'atil khamisah pada waktu yang kelima, faka'an nama qurba baydah, maka seolah-olah dia berkurban dengan telur. Kata akeh banget. Masyaallah. Niku tingkatan Bapak Ibu sekalian. Jadi ya semuanya itu dapat pahala. Enggak ada yang tidak dapat pahala. Tapi semuanya dapat pahala, tapi tingkatan pahala itu masing-masing orang sendiri-sendiri. Itulah yang namanya prasmanan Bapak Ibu. Namanya pahala menika prasmanan. Kebaikan menika prasmanan. Diserahkan oleh Allah kepada kita semua, apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak. Mengambil sedikit ya silahkan, mengambil banyak nggih monggo, enggak ngambil ya ora apa-apa, Gusti Allah ora getun. Jadi semuanya diserahkan kepada kita. Jadi amal baik, pahala itu ibaratnya seperti prasmanan mekah. Kemudian dilanjutkan faida kharajal imamu hadratil malaikah yastami'una dzikra, dan apabila seorang imam itu telah keluar dalam rangka untuk berkhutbah, maksudnya keluar berdiri untuk berkhutbah. Karena begini Bapak, kebiasaan Kanjeng Nabi menika pada saat hari Jumat menika datangipun paling belakang. Yang itu kemudian ditiru oleh para sahabat dan juga praktek-praktek Jumat ulama salaf. Belakangan ketika orang sudah mengumpul semua, imam datang ke masjid langsung ke mimbar. Atau imam datang sholat tahiyat 2 rakaat langsung ke mimbar. Begitu. Terus imam biasanya pun tidak langsung masuk ke dalam masjid. Atau kalau di dalam masjid-masjid besar menika biasanya pun imam diaturi wonten sebelah, tidak masuk ke dalam masjid umum. Ketika makmum jamaah sudah banyak penuh, baru kemudian imam diaturi untuk masuk ke dalam masjid. Itu praktek yang dilakukan oleh para sahabat berkata. Terus imamnya biasanya paling belakangan untuk datang. Nah, ini kok kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat ini keras estu Bapak Ibu sekalian. Terus niki diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sesungguhnya 2 orang sahabat ini mendengar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ala a'wadi mimbari. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ala a'wadi mimbari, di atas tongkat-tongkat mimbarnya. Maksudnya tongkat mimbar menika karena dulu itu mimbar nggih dereng ngeten iki. Mimbar menika nggih rupinipun kados tongkat menika. Nah niki. Maka disebut dengan a'wadi mimbari. Kalau sekarang kan mimbar lempengan kayu ngeten nggih. Kalau dulu pelepah kurma.
Makanya disebut dengan a'wad. A'wadi mimbari, tongkat-tongkat mimbar. Sabdanipun Kanjeng Nabi, layan tahiyanna aqwamun. Dari kata intaha yantahi niki takkid menggunakan lam takkid kalih nun takkid di belakang, sehingga menjadi layan tahiyanna. Hendaklah meninggalkan, seharusnya meninggalkan siapa? Aqwamun, orang-orang atau para kaum itu, an wada'ihimul jumu'at, di mana mereka itu meninggalkan sholat Jumat. Jadi harus meninggalkan orang-orang yang selama ini biasa meninggalkan sholat Jumat. Maksudnya harus tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi diperintahkan untuk meninggalkan kebiasaan, yaitu kebiasaan meninggalkan sholat Jumat. Karena kalau tidak begitu, aulayahtimannallahu ala qulubihim. Ini dari kata tamana yahtaminu, dari kata khotama, artinya khotama menika menutup, tamana di ya mazid, jadi ihtamana yahtamin, kemudian ditambahi lam takkid dan nun takkid di belakangnya, layah timanna, atau sungguh siapa? Allah itu akan menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi kalau tidak meninggalkan kebiasaan dari meninggalkan sholat Jumat itu, maka Allah akan menutup hati orang-orang tersebut. Maksudnya tidak memberikan rahmat dan memberikan hidayah, membiarkan dalam kesesatan. Sumalayakunanna minal ghafilin, kemudian mereka itu sungguh akan menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Nah, niki peringatan yang agak keras dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kita semua untuk tidak biasa meninggalkan sholat Jumat. Jadi kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa, seperti sakit, seperti perjalanan atau wabah begitu, maka kita tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian meninggalkan sholat Jumat, karena ancamannya luar biasa, yaitu layahtimannallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hati kita dari hidayahnya, dari rahmatnya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang lalai untuk selama-lamanya. Dan ini ancaman yang terkait dengan hidayah, petunjuk, bimbingan, rahmatipun Gusti Allah. Yang kita kok boten melaksanakan atau sering meninggalkan Jumat menika, maka akan sangat sulit kita mendapatkan hidayah, sangat sulit mendapatkan rahmatipun Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, cara berjumat. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan bagaimana kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin berjumat itu secara baik, sebagaimana yang dicontohkan ataupun diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Caranipun adalah ingkang sepindah. Yang pertama adalah mandi Jumat. Tadi hadis dari Abu Hurairah,
Menika maniktasala yaumul jumu'ah. Jadi ini dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sami. Kanjeng Nabi ngendika idza jaa ahadukumul jumu'ah. Apabila datang kepada kalian salah seorang di antara kalian al jumu'ah, hari Jumat, falyaktasil, maka hendaklah mandi. Nah, mandi di sini maksudnya yo mandi sebagaimana tadi ghuslul janabah, mandi seperti mandi janabah. Kemudian yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah ngendika ghuslu yaumil jumu'ah, mandi pada hari Jumat wajib ala kulli muhtalimin, bagi tiap orang yang dewasa atau orang yang telah mimpi basah. Maksudnya ini dewasa. Wajib ini maksudnya bukan wajib dalam pengertian fardu. Wajib di sini adalah wajib dalam pengertian sunnah. Dalam hukum Islam dimaknai sebagai sunnah. Sunnah yang ditekankan yaitu sunnah muakkad. Terus mandi seperti mandi janabah menika itu adalah merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan pada kita untuk kita lakukan. Karena apa begitu? Karena dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi juga ngendika bahwa selain mandi juga bisa dengan wudu saja. Jadi itu maknanya wajib di sini bukan menjadi suatu keharusan, nggih. Tetapi hanya sekadar sebaiknya. Begitu. Jadi maknanya pun mengatakan para jumhur mengatakan. Jadi saya baca di dalam keterangannya Imam An-Nawawi juga sama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wajibun itu maknanya adalah ikhtiyar, pilihan bagi kita sebagai seorang muslim. Bisa mandi, bisa juga tidak, tapi mandi itu lebih utama. Kemudian dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu berkata, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, fabiha, dan dengan wudu itu cukup, fani'mat, ya sudah cukup. Dengan wudu artinya sudah cukup. Nah inilah yang kemudian kata wajib itu tidak dimaknai sebagai wajib dalam pengertian hukum. Karena apa? Karena ada hadis lain yang nilainya sama, kualitasnya hasan, yang menyatakan ya tawadhu'a itu bisa dengan berwudu yaumal jumu'ah, fabiha, dan dengan wudu itu fani'mat, maka cukup, ya cukup. Tetapi wabanik tasala, dan barang siapa yang mandi, fal huslu afdol, maka mandi itu adalah lebih utama. Sekalipun wudu niku nggih cekap ngoten Bapak Ibu sekalian, pada saat hari Jumat kalau saged mandi niku lebih utama. Nah niku terus mekaten Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya hasan ya. Nah niku keutamaan Bapak Ibu sekalian. Terus kita pergi Jumat, sebelumnya diawali dengan mandi, kemudian wudu. Nah niku digandeng kan, mandi wudu di rumah. Nah ini dalam yang kedua menika. Nah ini dari saking sahabat Abu Hurairah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, maksudnya itu memperbagus wudunya, tidak asal-asalan. Terus mandi, wudu di rumah,
Kemudian suma'atal jumu'ah, kemudian dia datang ke tempat sholat Jumat. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan. Wa ansota, dan diam, mendengarkan tazkirah, mendengarkan khutbah, dan diam, tidak berkata-kata. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka dia diampuni dosanya, yaitu antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, wa ziyadata salasati ayam, dan ditambah 3 hari berikutnya. Terus menjadi 10 hari. Dipun ampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus mendapatkan ampunan 10 hari saking ngarsanipun Gusti Allah. Niki satu keutamaan yang luar biasa. Dan ini perlu diingat Bapak Ibu sekalian, yang ini yang terakhir menikah, yang peringatan yang terakhir. Waman masal hasso, dan barang siapa yang kok memegang-megang hasso, batu, mainan batu, yo wiridan apa ya kan, mainan apa jenenge? Nah, ini kok fakot laho, maka orang tersebut telah laho. Begitu. Lago menika bisa melampaui batas atau juga disebut sebagai orang yang lalai atau orang yang bersalah. Namanya dia kok kemudian mainan batu sendiri, kemudian kok enggak mendengarkan tazkirah, enggak mendengarkan boten. Jadi kita diem, tangan kita diem, kita zikir pada Allah begitu. Ya. Jadi mendengarkan khutbah, insya Allah itu insya Allah akan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Bapak Ibu sekalian, kayak biji-biji tasbih menika itu ada yang menyatakan hati-hati nggak mau membawa. Ya benar, itu bisa untuk menghitung ya. Tapi karena ada peringatannya tadi, waman masal hasso, barang siapa yang kemudian mempermainkan batu, itu kan biji tasbih itu kan seperti kayak batu, gitu betul. Makanya kemudian para ulama itu sebagian ada yang kemudian menjauhi, cukup menghitung itu dengan jari saja. Ada yang menyatakan begitu. Tetapi ada sebagian ulama yang lain masih tetap memperbolehkan. Itu ikhtilaf. Nah, kemudian yang selanjutnya memakai wewangian, tidak memisahkan tempat duduk orang, kemudian melakukan sholat tahiyat dan tidak berbicara saat imam berkhutbah. Ini hampir sama dari hadis nomor 2 yang menika diriwayatkan dari sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasilu rajulun, tidak mandi seseorang itu yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian dia itu bersuci sesuai dengan kemampuannya, wa yadahinu min tuhni, kemudian dia berminyak rambut, au yamassa min tibi baitihi, kemudian dia kok memakai wewangian dari wewangi rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu bainasnain, tidak memisahkan dua orang yang duduk ngeten niku, gandeng ngeten nggih. Jadi kalau panjenengan sampai ke masjid, cari tempat yang lowong. Ampun, memisahkan orang yang duduk sudah rapat, mboten angsal. Ya, nggih. Terus cari tempat ingkang masih memungkinkan lowong menika. Jadi ampun sampai kemudian memisahkan yang duduk yang sudah rapat menika. Niku mboten angsal, mboten parah.
Kemudian summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia itu sholat yang menjadi keharusan baginya. Maknanya adalah sholat tahiyatul masjid. Summa yunsitu, kemudian dia diam. Idza takallama, tatkala berbicara al-imamu, imam, maksudnya imam itu sedang khotib. Jadi ketika imam sedang khotib maka dia tidak berbicara. Illa, kecuali Allah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka kecuali dia diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya. Nah ini Bapak, ini caranipun nggih. Jadi kita memakai wewangian, ya, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyat, diam, tidak berbicara saat imam sedang khotib. Dan itu cara. Maka kalau kita berbicara maka termasuk dalam kategori lago, ya, lago, bersalah, lalai, melampaui batas, yang mana Jumat kita itu tidak mendapatkan pahala. Dari kata ansata yunsitu, kata niki lho. Umumnya kita ngaruh-ngaruh orang niku termasuk dalam kategori bicara mboten nangis. Masalah mengingatkan orang yang rame menika hak imam ketika khatib. Dados mboten hak kita. Dados ketika ada orang yang rame, imam yang berhak untuk mengingatkan, bukan kita. Tolong yang pojok sana diam. Nah, begitu. Imam berhak untuk mengingatkan. Nah, jadi itu hak imam, bukan hak kita. Kita cukup untuk kemudian diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya pada saat kita Jumatnya atau pada saat hari Jumatnya itu kita banyak bersolawat kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah kita bahas kemarin dulu ketika kita membahas tentang solawat kali Kanjeng Nabi, tentang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi antara keutamaan membaca solawat menika adalah pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan memperbanyak membaca sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita selesai sholat Jumat maka kita juga bisa melaksanakan sholat ba'dal Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Tetapi tidak ada qobliyah, ya, tidak ada qobliyah Jumat. Berbeda dengan sholat duhur, ya. Kalau sholat duhur itu ada 2 atau 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Tetapi kalau khusus Jumat niku 2 atau 4 rakaat dilakukan setelah Jumat. Jadi sebelum Jumat tidak ada sholat qobliyah. Yang ada cuman sholat tahiyatul masjid menika. Niku tuntunanipun saking Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, ya, dari apakah ada terus antara khutbah pertama dan nggih Bapak Ibu sekalian, dados antara khutbah 1 dan kedua itu ada jeda. Maka imam duduk sebentar. Nah, duduk gitu ya, jeda. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya itu untuk kemudian memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa masing-masing. Ya, berdoa, memperbanyak doa antara ketika khatib diam itu memperbanyak doa, ya apa saja yang bisa kita panjatkan. Karena itu adalah waktu yang sangat istijabah atau mustajab. Terus wonten
Doa khusus ya. Dalam Doa khusus. doa khusus. Doa masing-masing monggo. Nggih. Doa masing-masing monggo. Nggih, mulai diutamakan mulanya sholawat, istighfar kagem diri kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin, itu karena istighfar menika adalah doa yang paling diutamakan. Jadi sebelum kita meminta sesuatu, maka kita minta ampunan kali Gusti Allah itu lebih diutamakan. Istighfar, kita banyak-banyak istighfar. Nah, itu mungkin doa yang paling diutamakan. Mungkin kemudian dilanjutkan kalau masih ada kesempatan doa-doa yang lain yang kita inginkan. Kalau doa khususipun mboten nggih. Jadi doanya sifatnya umum. Mekaten Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.